Bab 1110. Apakah masih bisa diselamatkan? Warrior yang berbalik dan melihat, tidak jauh darinya, seorang pria paruh baya muncul entah kapan, dan dia ternyata mengenal pria paruh baya ini. Pria paruh baya ini tak lain adalah penguasa kota Roman Lu dari kota kuno benua pendekar hitam. Warrior yang, tidak mungkin melupakanku, kan? Roman Lu terkekeh. Bagaimana bisa? Kata warrior yang. Dia tentu saja tidak akan melupakan pihak lain. Pada awalnya, dia dan pihak lain masih menjalin hubungan kerjasama. Tapi itu pasti tidak sekarang, pihak lain sekarang mengincar pagoda Hongmengnya. Roman Lu tersenyum dan berkata, "Kamu masih kejam seperti sebelumnya. Aku mengirim seseorang untuk mencarimu, tetapi kamu membunuhnya secara langsung. Kamu benar-benar tidak memandang hubungan lama. Namun, kejadian ini memberitahu aku bahwa kamu bukan lagi warrior yang dulu. Pendekar suci, tidak ada lagi ancaman bagimu. Jadi, hari ini aku datang secara pribadi." Berbicara tentang ini, Roman Lu terdiam, lalu berkata, "Hampir lupa. Setengah kaisar yang menjagamu dari belakang, dia mungkin tidak punya waktu untuk menjagamu saat ini." Warrior yang menatap kehampaan, wajahnya sedikit masam, lebih dari 1,5 kaisar datang. Setelah beberapa saat, dia menatap Roman Lu dan berkata, "Penguasa kota Lu datang dengan persiapan." "Tentu saja." Roman Lu memandang warrior yang dan berkata, "Warrior yang, tujuan aku, kamu seharusnya sangat jelas. Beri aku barangnya, lalu pergilah, aku tidak akan pernah mempersulit kamu, bahkan, jika kamu mau, kita bahkan dapat membentuk aliansi. Sekte Senba dan keluargamu, aku juga bisa membantumu. Bagaimana? Aku tulus." Ucapanmu membuatku terharu. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tetapi penguasa kota Lu, apakah kamu menghina IQ aku atau IQ kamu sendiri? Jika aku memberimu barangnya, apakah aku masih punya kesempatan untuk hidup? Tidak, barang di tangan kamu, aku yang pertama akan kamu bunuh." "Kenapa?" "Karena jika kamu membunuhku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan tahu bahwa barangnya ada di tanganmu, kan?" Roman Lu memandang warrior yang sebentar, lalu berkata, "Warrior yang, meskipun alammu lebih buruk dari alamku saat itu, kekuatanmu tidak lebih lemah dariku. Sekarang, aku setengah kaisar, begitu juga kamu setengah suci, aku benar-benar ingin tahu apakah kamu masih sehebat dulu. Aku tidak punya pilihan, kan?" Warrior yang melepaskan Clara Xiao, dan Clara Xiao melirik warrior yang, lalu minggir. "Kamu benar-benar tidak punya pilihan. Karena kamu tidak ingin menyerahkannya sendiri, aku akan mengambilnya sendiri." Suara Roman Lu terdengar, orangnya menghilang di tempat, pada saat yang sama, warrior yang juga menghilang di tempat. Bang! Dengan ledakan, ruang di sekitarnya retak, dan kemudian warrior yang dan Roman Lu kembali ke posisi semula. Pada saat ini, dada warrior yang sudah ternoda darah, dan darah mengalir dari tubuhnya yang sebagian besar mengalir dari sudut mulutnya, darah terus mengalir di sudut mulutnya. Di samping, wajah Clara Xiao sangat berubah, dan dia akan bergegas menuju warrior yang, tetapi dihentikan oleh warrior yang. "Aku lupa, kamu terluka." Roman Lu berkata, "Tidak hanya terluka, bahkan tampaknya sangat parah. Agak tidak jantan untuk menang melawanmu saat ini. Mengapa kita tidak bertarung di hari lain?" Warrior yang berkata, "Bagaimana menurutmu?" tanya Roman Lu. "Jika kamu tidak bisa, lalu mengapa repot-repot berbasa-basi?" Suara warrior yang terdengar, seluruh dirinya menyerbu,
pada saat yang sama, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi merah darah, dan pada saat yang sama, pedang darah muncul di tangannya. Memegang pedang darah di kedua tangan, warrior yang datang ke Roman Lu dan menebas dari atas. Kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya retak dan runtuh. Mata Roman Lu sedikit menyipit, tangan kanannya mengepal, dan dalam sekejap, seluruh lengannya langsung memerah, seperti besi solder yang telah terbakar oleh suhu tinggi. Detik berikutnya, Roman Lu meninju dan bertabrakan dengan pedang darah warrior yang. Bang! Pedang darah di tangan warrior yang dan seluruh lengan Roman Lu bergetar hebat pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya, Roman Lu bergetar hebat, dan nyala api keluar dari lengannya, langsung membungkus warrior yang, dan kemudian dia melangkah maju, dia membanting ke arah warrior yang dalam nyala api. Bang! Dengan suara teredam, warrior yang terbungkus api, terbang ke belakang. Roman Lu tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu, dan dia akan menggertaknya. Pada saat ini, api yang membungkus warrior yang tiba-tiba menghilang. Lalu, cahaya berwarna darah melintas di lapangan, dan mata Roman Lu melebar. Karena pedang darah menusuk dadanya. Namun, pedang itu hanya menembus kurang dari beberapa sentimeter, karena lengan merah Roman Lu meraih pedang darah di tangan warrior yang rusak. Di lapangan, kemarahan warrior yang terdengar, dan kemudian, warrior yang memutar pedang darah di kedua tangannya. Roman Lu tiba-tiba terdorong ke belakang dan mundur terus-menerus. Pada saat yang sama, pedang darah di tangan warrior yang juga masuk ke tubuh Roman Lu sedikit demi sedikit. Tapi wajah Roman Lu sangat tenang. Bagaimanapun, aku masih meremehkanmu. Bahkan tubuh yang terluka parah masih memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Suara Roman Lu terdengar, tangan kanannya yang memegang pedang darah warrior yang bergetar hebat. Tiba-tiba pedang darah warrior yang bergetar, dan kemudian seluruh dirinya berubah menjadi cahaya darah dan terguncang mundur beberapa ratus meter. Roman Lu berjalan perlahan ke arah warrior yang dan berkata, "Warrior yang, harus kukatakan, aku sangat mengagumimu. Meski kamu dari dunia bawah, bakat dan keteguhan hatimu tidak lebih buruk dari banyak bakat di Senzu di daratan tengah ini. Yang paling penting adalah kamu kejam, tegas, dan sangat berani. Hanya 3 poin ini, kamu telah menandingi banyak orang yang disebut jenius. Sejujurnya, aku sangat menghargai kamu, dan aku bahkan ingin kamu bergabung dengan keluarga Lu untuk membantu aku meraih keberhasilan." Berbicara tentang ini, Roman Lu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tapi sayangnya, kamu memiliki apa yang aku butuhkan, dan hal ini tidak boleh diketahui orang luar. Oleh karena itu, kamu harus mati. Saat ini, kamu telah kehabisan energi hitam, berikan barangnya dan aku akan membiarkanmu mati dengan bermartabat." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menabrak kehampaan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi semburan cahaya biru kristal. Mata Roman Lu sedikit menyipit, dengan sedikit keterkejutan di matanya, dan berkata, "Kekuatan bintang, kamu benar-benar dapat menggunakan kekuatan bintang." Suara terdengar, Roman Lu membanting telapak tangannya, dan segera, gelombang api menyapu dari telapak tangannya, langsung menenggelamkan seluruh ujung langit. Namun tak lama kemudian, pedang energi biru kristal mengoyak seluruh lautan api dan menghancurkannya. Kemudian, cahaya biru kristal melintas di lapangan, menusuk Roman Lu. Sangat cepat. Namun bagi Roman Lu, meski cepat, itu tak cukup untuk membuatnya tidak bisa bereaksi. Dia mengulurkan telapak tangannya, memblokir ujung pedang warrior yang dengan telapak tangannya. Dentang.
Suara renyah bergema di lapangan, seluruh lengan Roman Lu bergetar hebat, dan dia sendiri mundur beberapa meter di kehampaan. Tetapi pada detik berikutnya, kekuatan merah menyala tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Bang! Dengan suara teredam, warrior yang terguncang mundur ratusan kaki lagi. Roman Lu melihat telapak tangannya. Pada saat ini, sebuah lubang pedang telah ditusuk dari telapak tangannya. Roman Lu menatap warrior yang dan berkata, "Warrior yang, kamu benar-benar membuat aku semakin takjub. Kamu adalah orang pertama yang aku lihat yang tidak hanya dapat menggunakan energi hitam tetapi juga kekuatan bintang, memungkinkan dua jenis energi hitam itu hidup berdampingan dalam dirimu tanpa konflik. Apakah itu karena benda itu?" Pada akhirnya, suara Roman Lu dipenuhi dengan kegembiraan dan antusias. Sebelum warrior yang dapat berbicara, Roman Lu berkata lagi, "Aku tidak sabar untuk melihat benda legendaris ini." Suara Roman Lu terdengar dan hendak menyerang, dan pada saat ini, ruang di depan warrior yang bergetar hebat, dan kemudian Bendico Xiao muncul di depan warrior yang. Bersamaan dengan itu, wanita cantik berjubah hijau juga tampil di samping Bendico Xiao. Dan di samping Roman Lu, ada juga seorang lelaki tua berjubah hitam. "Akhirnya kamu datang juga." Wanita cantik berjubah hijau menghela nafas lega saat melihat Bendico Xiao. Dia tahu ada sesuatu yang salah ketika dia dijerat sebelumnya, jadi dia dengan cepat memberitahu Bendico Xiao melalui transmisi suara. Untungnya, Bendico Xiao bergegas kembali. Melihat Bendico Xiao, wajah Roman Lu langsung masam. "Orang dari keluarga Lu." Bendico Xiao menatap Roman Lu dengan ekspresi muram. "Dekan Xiao bahkan tidak takut pada keluargamu, jadi seharusnya tidak takut pada keluarga Lu kami." Roman Lu berkata dengan lembut. Bendico Xiao berkata, "Aku tidak mengerti mengapa keluarga Lu kamu akan mengambil tindakan terhadap siswa dari perguruan rusa putih kami. Bantu sekte Senba atau keluargamu. Tapi aku tidak merasa seperti itu." Roman Lu berkata, "Dekan Xiao tidak perlu menebak. Aku menyerangnya karena beberapa dendam lama. Namun, karena Dekan Xiao ada di sini, tampaknya dendam ini hanya dapat ditangani nanti." Warrior yang, "Dekan Xiao, kita sampai jumpa lagi nanti. Aku percaya, dengan situasi perguruan rusa putih kalian saat ini, kita akan segera bertemu." Setelah Roman Lu selesai berbicara, dia dan lelaki tua berjubah hitam di sampingnya langsung menghilang di tempat. Bendico Xiao mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya sangat muram. Wajah wanita cantik di samping juga sedikit murung. Saat ini, situasi perguruan rusa putih tidak berlebihan untuk dikatakan putus asa. Setelah beberapa waktu, Bendico Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Lihat bagaimana keadaan anak itu." Sambil berkata, keduanya menoleh untuk melihat warrior yang, tetapi ketika mereka berbalik untuk melihat warrior yang di kejauhan jatuh lurus ke bawah, wajah mereka berubah. Wanita cantik bergerak dan datang ke belakangnya warrior yang, membiarkan warrior yang jatuh ke dalam pelukannya. Ketika keduanya melihat luka di tubuh warrior yang, keduanya tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Anak ini, apakah masih bisa tertolong?" Wanita cantik memandang Bendico Xiao, suaranya penuh tidak percaya diri. Bersambung.